Jangan lupa, subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Saya Bang Don, kembali menyapa Anda semuanya dan masih berada di kota dingin Malang ya. Ini kita akan menuju arah Batu ya. Setelah tadi sore rupanya bendum dari GP Sakera itu sudah selesai ya, mengikuti sekolah intensif ya, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, mungkin saudara akan penasaran kira-kira apa sih yang didapat dari sekolah intensif KPK ya. Ini nanti saya akan langsung ngobrol lah ya, sambil lalu kita menikmati malamnya kota Malang ya. Saya akan bertanya-tanya kepada yang di belakang ini ya, Bu Bendum, apa ini yang didapat dari mengikuti sekolah intensif dari yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ya, KPK ya. Assalamualaikum Bu Bendum. Ya, dan yang pasti kita masih ditemani dengan Bang Ipul ya, yang sekarang masih tetap mengendarai mobil ya. Nah, coba tapi sebelum ke Bendum, ke Bang Ipul dulu lah. Gimana ini rasanya sang istri sudah selesai mengikuti sekolah intensif KPK? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Oke, tetap semangat ya. Ya. Mungkin pemirsa ini atau netizen bertanya-tanya, kenapa kok live terus gitu ya. Yang pertama adalah ini adalah perjalanan ya, perjalanan yang menurut saya cukup menggembirakan itu bagi saya, terutama secara pribadi, secara tim GP Sakera dan tim pemangkar, juga mungkin sebagian masyarakat Situbondo. Kenapa? Karena kita itu terpilih menjadi salah satu dari 30 pemuda-pemudi hebat yang diberi kesempatan untuk sekolah di intensif KPK. Ya, ya betul. Seperti yang tadi Bang Don, kita mewawancarai dari beberapa orang teman-teman peserta. Ya. Itu berapa orang tadi saya? Yang tadi ya, kurang lebih tadi 10 orang. 10 orang kan ya. Dan ternyata dari informasi yang saya terima, itu tidak semua kabupaten ya sayangnya. Tidak semua kabupaten itu mengirimkan perwakilannya atau terpilih menjadi siswa dari KPK. Hanya di beberapa kota besar itu ada yang lebih daripada satu ya. Ya. Nah, ini artinya apa? Artinya mungkin ada titik orientasi tujuan dari KPK merekrut. Kenapa kok tidak share, tidak secara merata seluruh kabupaten ya, seluruh kabupaten yang dipilih untuk menjalani sekolah intensif KPK ini gitu ya Bang Don ya. Ya. Jadi ya cukup banggalah kita lah ya Bang Don ya, meskipun ada yang mungkin juga nggak seneng ya, tapi ya biasalah, itulah namanya kehidupan Bang Don ya. Betul. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Bu Bendum, masih semangatkah atau mau tidur? Oh, semangat dong. Itu aja dulu ya Bang Don ya. Ya. Jadi mulai sekarang harus lebih konsen dengan setiap kata yang terucap. Iya kan? Iya. Namanya saya sebagai ketum kan juga harus menilai anak-anak agar tidak sampai salah ketika dia mengartikan pertanyaan. Gitu loh. Dan setidaknya apa yang saya ajarkan kepada kalian, terutama pada Bendum, faktanya di lokasi seperti tadi bertemu dengan orang-orang hebat yang ternyata sudah menjadi organisatoris yang cukup handal ya. Benar. Seperti perlindungan
untuk kaum wanita, Ya, Mary bahkan juga ada ya. yang amnesti ya, ada di dalam organisasi amnesti. Ya. Ini sungguh luar biasa. Nah, disitulah akhirnya kalian sudah siap dalam menghadapi yang lebih besar. Nah, Ya, ya, ya. bisa dibayangkan orang-orang yang seperti itu ya, yang tidak tidak paham atau salah tangkap berada dalam lingkungan yang berkumpul dengan orang-orang hebat, bisa jadi kan akan menjadi sebuah lelucon nantinya. Iya, iya. Nah, gitu sayangnya. Karena salah tangkap tadi itu. Iya, salah tangkap. Makanya berbahagialah kalian yang berada di tim pemangkar. Kenapa? Karena saya selalu detail dan mungkin saya akan marahin kalian ketika kalian itu salah. Daripada berada dalam posisi atau dalam organisasi yang dia membiarkan sebuah kesalahan karena pimpinannya sendiri tidak pernah tahu dia itu salah atau tidak. Ya, 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 ya. Dan yang terlebih adalah tidak punya rasa malu. Jadi di tim pemangkar harus punya rasa malu. Karena dengan rasa malu itulah kita bisa berintrospeksi agar kita tidak malu-maluin diri sendiri, keluarga, dan terutama Kabupaten Situbondo. Malu, oke? Kan gitu ya? Begitu Bang Don. Karena Oke. ini juga agar menjadi semangat dari teman-teman tim pemangkar. Ketika saya marah pada kalian, saya punya tujuan yang lebih besar. Ya, siap. Kita sama-sama tidak tahu siapa yang tahu Bendung GP Sakera bisa berada di tengah-tengah orang-orang hebat, Ya, ya, dengan tutor nasional. ya, betul. Siapa yang tahu dari awal? Nggak ada Nggak yang ada, tahu. Hah? Ya, betul ya sayangnya. Bahkan seperti yang saya upload sebelumnya, sebelum saya tanya pada saya yang detail, bahwa kita sebagai perwakilan saya yang sebagai perwakilan GP Sakera dan Situbondo bahkan justru ditugaskan menjadi penelaah. Ini luar biasa. Nggak mungkin lah orang yang tidak paham diberi tugas untuk menjadi penelaah dari kasus-kasus KPK. Tulisan aja dia tidak paham. Ya, Ya, betul. makanya jangan malu-maluin karena nanti biar Situbondo bangga. Nah, yang kedua tujuan kami adalah masyarakat Situbondo bahwa kami diwakili oleh Bendung GP Sakera itu bukan karena jasa kami sendiri. Ini yang harus dipahami Bang Don. Iya, iya. Ya, kita tidak boleh melupakan sejarah, kita tidak boleh melupakan orang yang berjasa terhadap kita. Siapa? Itu adalah saudara saya Mas Rudi yang ada di Kesbangpol dan Kesbangpol secara utuh yang memang selalu mensupport kami, memberikan masukan ketika Jakarta itu membutuhkan perwakilan dari Situbondo. Contohnya seperti saya yang diundang untuk ikut di dalam Kemendagri kemarin ya, Kemendagri, ya. Zoom meeting dengan Kemendagri itu pun dari Kesbangpol. Luar biasa, terima kasih banyak. Dan ini adalah merupakan cambuk bagi kita untuk kita selalu belajar sayang. Iya betul. Nah, kenapa Kesbangpol memilih kita? Ya mungkin agar tidak malu gitu loh. Hah? Berarti kan nanti itu mengakui kalau GP Sakera itu punya integritas yang tinggi. Artinya kan Kesbangpol juga harus jaga-jaga, jaga lah ya. Ya, Menjaga betul. jangan sampai salah dalam mewakili Situbondo. Nah, kalau sudah menerjemahkan antara yang laporan dari pengaduan, laporan dan yang mengawal sudah bahasa itu tidak dipahami, mau jadi apa nanti? Waduh, Situbondo akhirnya apa? Dipukul rata lah Situbondo bahwa Situbondo orang-orangnya tidak cerdas. Ya, Hah? ya, betul. Betul nggak? Ya, sepakat. Nah, itu mungkin gitu loh. Makanya kalian harus berbangga hati, gitu loh ya. Jadi itu yang pertama adalah Kesbangpol yang saya terima kasih banyak. Kesbangpol Situbondo memang betul-betul menjadi pembina dan pembina kami, memberikan kesempatan kami untuk bisa berada pada kancah nasional ya. Jadi kita harus berterima kasih. Ya. Saya sebagai anak didiknya, karena Kesbangpol ini adalah pembina kami sebagai lembaga, saya jujur saja, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada Kesbangpol Situbondo. Dan yang kedua adalah ternyata kita, ini dari informasi yang saya terima tadi ya sayangnya, kita juga ternyata menjadi sorotan juga dari Kesbangpol Provinsi. Agar masyarakat juga tahu kok bisa sih GP Sakera atau Bendung yang terwakili gitu ya. Ya. Ternyata dari Kesbangpol Provinsi
itu juga memberikan nama-nama lembaga-lembaga seluruh Jawa Timur kepada KPK. Nah, dan bahkan referensi terakhir, rekom terakhir itu langsung menyebutnya sayangnya, yaitu siapa? Beliau adalah mantan Kesbangpol ya sayangnya, mantan Kesbangpol yang sudah purna. Mantan Kesbangpol yang sudah purna di Jawa Timur, Bandung, itu yang langsung mereferensi beberapa orang, termasuk diantaranya adalah anggota GP Sakera. Beliau adalah Pak Arif ya sayangnya, Pak Arif yang saat sekarang ada link khusus dengan KPK untuk mencari orang-orang yang sekiranya itu bisa menjadi penerus dan tugas-tugas KPK di daerah-daerah. Luar biasa, terima kasih banget karena sudah mempercayakan kepada GP Sakera, dan juga saya terima kasih kepada tim GP Sakera dan tim pemangkar yang luar biasa. Kalian itu bersama kita selama ini. Juga tak lupa ini ya, masyarakat Situbondo yang cinta tim pemangkar, masyarakat Situbondo yang cerdas, yang sudah memahami. Mobil khusus adalah para guru-guru kami, baik itu guru dunia kami dan guru akhirat kami, kiai, ulama, dan para nyai yang selalu mensupport kami dengan doa-doanya. Terima kasih banyak. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan kecuali saya terima kasih, dan kami akan terus berjuang bersama kiai dan ulama kami. Bismillah. Bismillah ya. Oke, itu aja. Jadi ini ada tujuan agar tujuan kenapa kami melakukan live setiap hari ya, agar kami selalu dipantau, karena akun Saiful Bahri ini cukup banyak yang memantau, di samping masyarakat Situbondo juga dari luar Situbondo. Betul. Oke sayang, karena sayang ini rupanya fisik sudah agak menurun, tapi tetap memaksakan diri untuk jalan-jalan sebagai penghargaan saya kepada Bendum GP Sakera. Saya turuti. Ya ini mau ke Batu rupanya gitu loh. Meskipun ini muter-muter tadi tidak apa-apa lah, karena sayang sudah meluangkan waktunya, istirahatnya, dan kesenangannya, karena biasanya ini seneng upload baju, sekarang akhirnya dia harus menghilangkan itu dulu demi Situbondo gitu sayang. Oke sayang. Tadi akhirnya yang absensi ada berapa sayang, yang dari pertama masuk itu sayang? Jadi untuk itu kan 30 peserta loh. Nah, ini kok ganti kok jadi ikut-ikutan ke Malang ini. Aslinya aku aslinya Jawa, terus ketemu orang-orang Jawa, kebetulan emang kebanyakan pesertanya itu dari Malang, dan dari beberapa di Jawa Timur gitu. Nah, jadi semuanya itu berbahasa Jawa. Kayak gitu. Oke, jadi untuk awal peserta itu adalah 30 saya. Yang diterima ya? Diterima adalah 30 peserta. Akan tetapi yang dapat hadir ketika hari itu juga adalah 27. Cuman 27 peserta, karena yang 2 orang itu mendadak katanya sakit. 23 orang dong. 27 berarti kan 3 orang. Jadi yang dua itu sakit, yang satunya lagi tiba-tiba ada kecelakaan dia. Jadi jadi dari Surabaya, dia asli dari Surabaya. Jadi kasihan waktunya. Pas pemberangkatan mau ke Malang, tiba-tiba dia dapat musibah kecelakaan. Akhirnya nggak jadi ya? Nggak jadi hadir ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Oke. Terus ya udah, itu jadinya tinggal 27 peserta. Gitu sayang. Dan di awal masuk itu saya memberitahu aku kalau di swab ya sayangnya. Ya, di swab. Jadi dari 27 itu akhirnya hasil swabnya gimana? Negatif semua, alhamdulillah. Panitia semuanya juga di swab, dan alhamdulillah akhirnya utuh ya. Tetap 27 orang ya. Tetap 27 orang yang mengikuti ya sayangnya. Ya, mengikuti sekolah intensif ini. Sebelum melanjut ke sana dulu sayang. Dari 27 orang ini final sampai terakhir sayang? Final sampai final 27. Artinya tidak ada yang jatuh sakit dan yang lain-lain. Soalnya kan terakhir ini tadi sebelum pulang juga di swab lagi. Jadi bahasanya itu kata dari Pak
Dirjen dari KPK langsung tadi bilang seperti ini. Gimana? Jadi kami itu berharap kalian datang sehat, pulang juga sehat kayak Luar gitu. biasa. Ya. Jadi Luar biasa. memang benar-benar kesehatan kami itu diperhatikan betul Dijaga, oleh ya. sama Oke. KPK dari pihak KPK. Sayang, dari apa itu namanya 27 orang itu disebutkan untuk per daerahnya sayang. Ya, disebutkan. Jadi kita untuk memperkenalkan diri sendiri, terus asalnya dari mana, dari lembaga apa, kayak gitu. Saya akan menanyakan aja yang di sekitaran kita Tapal Kuda saja. Probolinggo ada wakil? Ada, Pasuruan ada wakil? ada. Berapa orang ini? Satu-satu ya? Ada banyak sih kalau Probolinggo tadi kalau nggak biru ada 4 orangan lah kalau nggak kurang lebih. Luar biasa Probolinggo Iya. ini ya. Ya. Pasuruan? Pasuruan 1 orang. 1 orang. Lumajang? Lumajang nggak ada. Nggak ada. Jember? Nggak ada. Jember nggak ada ya? Nggak ada. Bondowoso? Nggak ada. Banyuwangi? Nggak ada. Banyuwangi Berarti nggak ada. terwakili Situbondo aja Situbondo ini 4 aja. kabupaten di daerah timur ya? Ya betul. Oke. Sayang, dari kemarin kita sayang masuk kan jam 6.30 ya? Ya 6.30 sudah harus sampai di hotel. Dan itu ada aturan kalau lebih dari itu tidak boleh ya? Iya, jadi kalau ketika telat itu tidak boleh atau dilarang untuk mengikuti karena kita memang benar dilatih untuk disiplin. Nah, itu maksud Nah, saya. Ini yang perlu juga teman-teman pemangkar dan Situbondo ini pahami. Tanpa Iya, disiplin, kalian akan sulit mencapai pada suatu titik kesuksesan. Nah, ya itu di awal dulu. Iya, Makanya iya. saya kan berusaha untuk mempelajari saja apa sesungguhnya tujuan dari mereka. Nah, waktu itu sayang bilang bahwa nanti mungkin kalau malam kita hanya berhenti pada hari pertama kan jam 8 kalau tidak keliru. Tapi saya bilang, sayang ini karantina, ini KPK. Ya toh akhirnya Iya. betul omongan saya. Kenapa? Karena dilalui dengan proses yang cukup Swab. ketat. Swab artinya kalian tidak boleh karena itu Keluar. merupakan tanggung jawab dari KPK yang Iya. memanggil pemuda-pemudi dan pemuda-pemudi hebat Jawa Timur gitu loh sayang ya. Iya betul. Masyarakat Situbondo, itulah yang saya maksud bahwa ada kronologis yang itu punya tujuan. Salah satunya adalah kesehatan ya, salah satunya adalah kedisiplinan, dan salah satunya adalah tanggung Jawab. KPK mengajarkan bahwa harus bertanggung jawab ketika kita itu sedang ada atau sedang mengadakan suatu event atau kegiatan. Itulah kenapa saya selalu nyetir sendiri. Kenapa? Karena saya punya tanggung jawab kepada kalian. Betul. Semangat. Gitu loh. Ya. Oke sayang, Oke. kita tidak boleh masuk karena tadi ada pesan khusus bahwa apapun yang dikatakan di dalam tidak boleh Tidak dikeluarkan, tidak boleh disampaikan karena itu adalah materi yang harus dijaga. Gitu sayang ya. Saya hanya ingin menanyakan tutornya ini dari mana saja sayang? Oh, oke. Jadi tutornya itu ada juga yang dari Malang, ada dari bagian pemerintahan, terus juga langsung dari Jakarta, terutama dari KPK-nya sendiri. Oh gitu ya. Kalau nggak keliru langsung Pak Direktur ya yang Pak turunnya. Direktur juga memberikan tutor juga masalah tentang KPK-nya. Oke, artinya dikasih pemahaman KPK itu sungguhnya apa, Ya, gitu ya. gitu. Nah, terus itu juga, terus apakah ada ketika di sana itu diajarkan bagaimana kita membuat sebuah pengaduan yang baik untuk KPK saya? Benar ada. Jadi kita itu tadi kan dikasih banyak sekali namanya pembelajaran ya saya. Termasuk adalah investigasi, cara kita berinvestigasi yang benar, apalagi tentang korupsi. Soalnya kenapa? KPK menyebutkan setiap harinya itu laporan yang masuk dari pengaduan, entah itu pengaduan atau laporan itu hampir 200-an lebih. Dan itu Setiap harinya. setiap harinya. Nah, Dan itu semuanya tidak sesuai dengan Ya. apa yang diharapkan KPK ya, untuk Ya, karena operator. masih banyak sekali ternyata kekurangan dan bahasanya itu memang kalau laporan itu semuanya harus detail, terus terutama dari identitas pelapor itu juga detail. Kadang suka bilang itu banyak sekali surat-surat kaleng
Universitas itu mudah dipelajari, Ya. tapi biasanya tentang pokok masalah sayang. Ya, yang cara tidak menginvestigasinya itu pokok masalah yang harus dihadirkan sebagai Ya. bukti awal, termasuk legal standing. ya, itu sangat penting. Itu hanya diketahui oleh orang-orang yang pernah berhadapan langsung. Contohnya ombudsman. Ya, Ombudsman itu tidak mudah. Saya berhadapan dengan ombudsman lebih daripada 1 kali, Betul. dan di situ memang ternyata banyak hal yang harus saya pelajari dan harus saya perbaiki. ya, Itulah kenapa ketika saya melakukan GP Sakera melakukan sebuah giat, itu bukan berarti kami anak emasnya mereka, tapi memang ada beberapa syarat khusus, Bang Don, Ya, ya. itu yang diberikan, dan itu tidak sama, Bang Don. Tidak sama dengan apa ini namanya ketika kita laporan di Polres, di Polsek, di Kejaksaan, itu tidak sama. Tidak sama, ya. Setiap bagian itu memiliki, termasuk KPAI ya. ya. Gitu loh, itu ada syarat-syarat khusus yang itu diberikan kepada kita untuk memenuhi semuanya itu, Bang Don. Iya. Ada Ya. ada cara-cara tertentu lah ya. Nah, dan itu nanti ketika teman-teman tim pemangkar sudah siap, maka itu akan saya berikan bagaimana kita agar bisa surat kita itu bisa diterima oleh instansi-instansi. Ya, tiap instansi itu berbeda. Sama dengan kita bicara tentang peradilan. Peradilan itu juga berbeda antara PN, Ya. antara Petun, antara KIP, antara ad hoc, antara arbitrase, itu berbeda. Dan itu yang juga kita pelajari, Bang. Oke, kembali ke masalah persoalan KPK. Ini kan sudah menyampai Batu sayang. Ini harus agak cepat ini. Nah, gitu ya. Ya. Dari 27 orang yang sudah mendapatkan ilmu atau menjadi siswa dari KPK ini, tugas lanjutannya apa sayang? Oke, jadi kita mendapatkan Ketika kembali ke daerah dulu ya, lah. jadi kita dikasih tugas itu selama 30 hari kita harus, kalau umpamanya entah itu kalian itu maksudnya saya ya, maksudnya yang ikut peserta itu menemukan kayak indikasi kayak gitu, itu bisa langsung dilaporkan dan itu langsung masuk ke linknya KPK langsung tanpa ada perantara atau ini itu. Oh, 30 hari ya? 30 hari. Oh, Dan kalau nanti apa namanya, walaupun setelah 30 hari mana nggak ada, pamannya wes habis itu waktu, tapi setiap yang ikut mengikuti program sekolah intensif ini, apapun yang dilaporkan pasti bakalan langsung ditangani oleh KPK langsung. Oke. Jadi ada link khusus ya, karena gini sayang. Ada. Di KPK itu ada pengaduan online. Ya, memang Nah, benar. Tapi pengaduan itu berbeda dengan link yang diberikan kepada Berbeda. siswa-siswa tadi ya. Sangat-sangat berbeda. Oh. Jadi kita ibaratnya kayak ada keistimewaan sendiri. Ada link khusus Ya, ya. ada link khusus lah. Kenapa dikasih keistimewaan seperti itu sayang? Ya, satu sisi kita kan sudah dikasih materi-materi bagaimana, terus kita ini udah dikasih gimana cara berinvestigasi, Investigasi itu tadi cara ya. penyusunan yang tepat dan bagus itu Iya, sudah iya. dikasih semuanya di sana. Jadi istilahnya kenapa makanya kita dikasih link khusus tersebut, dan kita istilahnya menanggung ada beban juga. Jadi bahasanya kalau ketika sekecil apapun penemuan itu harus cepat-cepat juga dilaporkan. Karena apa? Kalau umpamanya itu kecil aja udah kalian, itu akan merugikan ke diri kita sendiri ya. 30 hari ya. 30 hari. Lebih dari 1 enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu nggak, maksudnya sampai Pak KPK direktur tadi juga bilang gini, Gimana? kalau umpamanya apa namanya itu nggak harus umpamanya ya ada dari lingkungan sekitar kita, walaupun itu teman Anda atau saudara Anda, itu nggak masalah, laporkan saja, pasti bakalan kita tangani langsung. Kayak gitu. Oh, keren. Berarti data-data di GP Sakera bisa saya bongkar semua. Bisa. Bisa. Langsung bisa. Oke, kita tak larinya ke sana Ya, ya. oke. Nanti bisa-bisa saya nggak bisa tidur. Gini sayang, saya kan sudah mendapatkan beberapa materi ya, terus hal-hal yang penting dari KPK ini. Yang aku pengen tanyakan itu, adakah apa ya? Oh, tapi sudah ya tadi ya, linknya sudah ada link khusus ya. Ya, sudah ada Itu link tidak boleh diberikan ke siapa-siapa Nggak ya. boleh, itu khusus untuk Wah. anggota yang Duh. sekolah intensif Ini harus ada rayuan saya biar dapat linknya juga. Tapi kan ini bendum ya. Iya, Artinya boleh. Saya kan seluruh kegiatan GP Iya. Sakera juga bisa diberikan ya sayangnya. Oh, kira-kira tim Eson boleh tahu enggak, Dum?
gini sayang, Ya. artinya grup yang saya tahu itu ya, saya itu apa pesan dari KPK itu sayang, grupnya dari teman-teman? Pesen maksudnya Enggak, artinya itu diaktifkan atau enggak atau bagaimana? Oh, selalu aktif dan Up to date ya. harus selalu. langsung jadi dari Pak Direktur tadi juga mengatakan, jadi kan itu kita ada apa namanya grupnya kan. Nah, Iya. jadi dia bilang pokok grup ini jangan sampai sepi. Jadi apapun, walaupun kita Dibahas nanti, ya. walaupun kita nanti sudah pulang ke daerahnya masing-masing, grup ini jangan sampai sepi. Kita boleh kok belajar terus-terusan. Mari kalian ada penemuan masalah atau apapun di daerah kalian, kalian terus Karena grup itu yang diawasi oleh teman-teman oleh pusat ya, oleh Iya. bagian tim penyidikan ya. Iya betul. Gini sayang, ini hanya sedikit ya sayang ya, pengalaman ya. Sayang kan tahu bahwa aku juga terlink dengan KPK. Iya. Artinya apakah tadi juga disebutkan untuk ketika kita menemukan sesuatu untuk memberikan nomor saya, untuk ada penyadapan itu nanti. Oh iya. Nggak ada ya? Ada. Nah, aku kan khawatir juga KPK ada yang ketelesut gitu loh. Ya pasti ada lah. Ada ya, jadi ada dan ada harus disertakan yang dicurigai dan yang dicurigai untuk memberikan nomor telepon. Itu yang biasanya ketika saya ada komunikasi dengan KPK itu disebutkan juga. Iya, jelas. Apalagi nama GP Sakera itu ada salah satu dari panitia KPK itu GP Sakera. Kok saya kayak pernah nggak asing ya nama sama ini kayak gitu. Saya kayak gitu. Iyalah, namanya GP Sakera. Makanya tadi juga temennya juga nanyakan gitu loh. Ngobrol Mas, ini ada yang nanya terus GP Sakera dari tutor gitu loh, ngobrol bahwa itu adalah orang GP Sakera gitu loh. Ya dia malah tanyanya Sakera itu apa dari teman-teman. Jadi ya, sempat jadi perbincangan. biasanya ya. begitu Bang Don. Ya. Artinya ketika kita melakukan pengaduan itu ada nomor khusus ya Bang Don ya. Itu yang apa itu namanya untuk memberikan laporan. Jadi gini, di KPK sendiri itu ada bagian intelijen. Iya. Nah, di KPK itu ada bagian intelijen yang dia membawai beberapa kabupaten. Nah, gitu loh Bang Don. Ya. Di mana intel inilah yang nanti akan mengolah data tersebut, dapat informasi dari orang-orang yang ditunjuk, orang-orang khusus yang ditunjuk. Tapi memang saya kalah setat dengan Bendum karena Bendum disekolahkan, kalau saya enggak. Kita hanya melakukan tutorial privat ya. Iya. Nah, di mana salah satunya adalah kita harus punya namanya selain dari analisa kasusnya, itu juga kita harus menyertakan nomor telepon untuk disadap, dan itu sudah pernah saya lakukan. Tidak lebih dari 1 kali 24 jam kita sudah tahu titik lokasinya. Oh iya. Nah, gitu loh Bang Don. Cuman kebetulan pada waktu itu ini ternyata adalah penipuan. Oh iya. Ya Bang Don ya. Iya. Sayang, ini Batu sudah nyampe ini, di mana daerahnya? Ya kebetulan tadi kan ada tadi yang bagian kerajinan. Oh gitu. Oh ya, muter aja balik lagi, tidak apa-apa. Udah nggak usah ke Payung aja lah. Kita bolak-balik sudah ke Payung Pak ya. Oke, karena kasihkan ya. Iya, betul. Artinya seperti itu Bang Don, dan saya harap saya betul-betul bisa merahasiakan link-linknya, terutama handphone jangan sembarangan, karena biasanya seperti handphone saya ini sudah terdeteksi, itu sudah ada di dalamnya juga saya gitu. Tersadap lah, artinya itu seperti itu. Tapi tidak selalu disadap, hanya kenapa seringkali ketika teman-teman telepon ke nomor saya itu seringkali ada bunyi ya, aneh ya. Iya. Tang. Betul. Gitu ya. Nah, itu. Jadi itu sayang ya. Oke, tapi jadi ada saya. Nah. Setelah aku mengikuti ini, aku kan tadi dari kelompok ya, menjadi kelompok, yaitu satu kelompok itu ada 9 orang. Nah, jadi pertama itu aslinya kita itu cuma mendapatkan satu kasus. Nah, satu kasus itu kita istilahnya kita pahami semuanya kayak gitu.
di hukum. Jadi ada 2 orang yang kuliah di hukum. Nah, jadi aku ditunjuk jadi penelaah di bagian hukumnya. Wow. Kayak gitu. Terus dan akhirnya juara ya? Juara. Makanya nggak sia-sia, jadi tim terbaik ya. tim terbaik. Jadi aku sangat. Dan ini saya jelaskan pada teman-teman ya, agar ini teman-teman juga tidak curiga, jangan-jangan Pak Ketum yang menganalisa. Nggak, saya jawab gitu ya. Memang jujur saja. Ada beberapa yang dikirim ke aku kan ya sayang, terhadap kasus-kasus itu. Jawaban aku gimana saya? Aku bingung juga. Kenapa aku ngomong seperti itu? Karena aku menginginkan sayang itu betul-betul mengeluarkan energinya untuk berpikir gitu. Makanya ketika sayang itu menjadi juara di sana, maka ya itu hasil pemikiran saya, bukan aku gitu. Meskipun aku sendiri alurnya aku paham kemana, korupsinya di mana, ya toh. Bahkan tadi ada juga ini yang menjadi topik aku yang kemarin ya. Apa? Yang ada diagram apa? Yang ada diagram PT A ke PT B, orang A ke orang B sampai C, D apa itu? Investasi? Oh, investasi bodong. Investasi bodong. Itu dibahas di KPK. Jadi topik juga ya. Jadi topik. Malah itu yang utama ya untuk menentukan tim terbaik itu, investasi bodong itu ya saya. Untuk kuis ya. Kuis juga. Oh, makanya. Jadi kita itu di sana enggak cuma dikasih pembelajaran tok saya. Jadi kita setelah kita dikasih pembelajaran begitu banyaknya, terus cara gimana kita menelaah, bagaimana kita mencari poin-poin yang penting biar orang-orang ini bisa masuk untuk dijeratkan di korupsinya, kayak gitu kan. Itu namanya simulasi. Nah, simulasinya. Nah, jadi kita itu di situ banyak sekali kuis. Ada kuis, terus satu ada potensi diri sendiri. Yang ketiga yaitu tadi kita dikasih sebuah masalah. Jadi kita dianggap sebagai KPK langsung. Jadi kita menelaah apakah ini masuk ke dalam ranah KPK atau tidak. Ya, itulah kenapa saya dikasih link khusus karena sudah dapat ilmunya. Karena tidak semua kasus itu ada tindak pidana korupsi saya. Yang terpenting adalah kewenangan. Ya, gitu. Ya betul ya saya. Apakah itu masuk wewenang KPK atau tidak? Nah, jadi kebetulan jadi gini saya. Makanya untungnya bukan aku yang dipilih. Sampai nanti terlalu ini nek mana-mana. Kalau aku yang dipilih bisa-bisa tutornya aku ajarin. Jadi gini, kan kita didapat pas yang terakhir ini ya saya, yang masalah kita menang dalam kelompok ini. Jadi kita dikasih 2 kasus tah. Nah, awalnya itu gini, aku langsung ngomong gini, biar menyingkat waktu karena kita cuma dikasih waktu untuk besok untuk presentasi dan kita untuk bahasannya itu untuk sambil dilihat saya, nanti masih jauh tadi yang pas di bagian turunan ini loh. Oke, lanjut. Jadi 2 ya, makanya aku tak bagi. Jadi gini saya, ada 3 kelompok. Jadi kelompok 1 itu menerangkan, dan kelompok 2 menyanggahnya. Tapi sambil dia juga harus mengerjakan. Apa artinya itu saya? Jadi jangan cuman ini, jadi banyak pemikiran kan, setiap orang punya pemikiran. Gimana? Bukan gitu. Itu sayang dengan tim diajari gelar. Gelar perkara. Jadi di gelar perkara itu bagian penyidik itu harus bisa mempertahankan ketika dia ada sanggahan. Itu namanya gelar. Makanya ketika saya laporan itu kan pasti saya gelar sendiri dulu, gitu loh, karena itu harus mempertahankan kenapa ini ada unsur pidananya. Itu namanya gelar. Jadi sayang diajarin untuk melakukan gelar, termasuk sayang harus membantah kenapa, karena tujuan gelar itu adalah mewakili kita di persidangan saya. Gitu loh. Ya, seperti itu jawaban dari ternyata aku bisa masuk dalam alam pikiran saya. Oke, lanjut ke yang cerita dulu ya sayang. Oke, setelah itu karena aku itu walaupun bukan ketua tapi aku di situ dijadiin sebagai penelaahnya. Jadi aku langsung bilang, oke, tak bagi kelompok. Jadi karena aku yang bagian hukum 2 orang sama Mas Afrizal tadi yang sampean wawancari tadi itu dia hukum juga sama kayak aku. Jadi yang
tugas yang kelompok kita sendiri. Dan aku sama Mas Afrizal itu enggak Mana. oh tuh iki Belum ya. Oke. Lanjut. Di daerah sini deh celahnya. Nah, oke lanjut. Jadi Oh, yang dulu pernah mampir? dulu itu di sana tadi naik mampir. Dulu Beda lewat ya? sudah. Masih kayak gitu ya tadi. Terus apa sih? Terus oke. Oke. Terus habis itu aku sama Mas Afrizal itu aku bagian penyerangnya. Jadi aku mengerjakan soal yang dari kelompok 2 kayak gitu. Jadi aku untuk bagian nyerangnya karena aku ditugaskan untuk bahasannya ini terus masih Menyanggah ya? ya untuk bagian menyanggahnya. Nanti ada videonya kok, tenang aja. Sayang bisa seperti itu, kenapa sayang? Airnya mampu kenapa? Gini, sayang sampean pernah mengajari aku gini, kamu itu harus percaya diri sama kemampuan dirimu sendiri. Dua. Yang kedua, ya karena apa? Aku selalu diajari sama sayang selalu. Untuk menjadi penelaah, sayang harus bersikap seperti apa? Pemimpin. Bukan. Ketika saya dihadapkan pada satu persoalan, ya, ayo inget nggak? Yang ada Fatoni juga itu, Iya. yang aku ajarkan itu untuk menelaah dari gugatan Mas Priyono. Apa? Ya kita ibaratkan sebagai itu Ini ya. pelaku. Lawan. Iya. Bukan, Mas. Jadi ini barat sebagai pengacara lawan, Ya. Sehingga sayang akan lebih mudah masuk untuk mencari Kelemahannya. Gitu loh. Jadi seperti, Ya. nah setelah itu ya. Nah, aku setelah selesai mengerjakan yang soal kedua yang bagian kelompok 2 itu selesai. Nah, setelah selesai yang untuk kelompokku juga sendiri itu sudah selesai, aku ngecek nih bagian untuk kelompokku sendiri ya, tak cek. Ternyata masih banyak banget kesalahannya. Makanya dari itu yang lain itu pada tidur, aku sama Mas Afrizal itu sampai jam 3 pagi lewat WA karena kita nggak boleh membahas itu. Jadi semua yang kita kerjakan itu ada beberapa yang memang langsung kita garap waktu itu juga. Karena apa? Saya yakin apa yang saya jelaskan, apa yang saya jelentrehkan itu di dalamnya pasti pihak lawan nggak bakalan bisa untuk membalasnya itu. Gitu, keren. Mantap. Ya. Oke. Jadi intinya seperti itu. Mudah-mudahan kita sayangnya bukan kita sayang yang sudah memiliki link khusus itu betul-betul dimanfaatkan, bukan karena kita dendam, bukan karena kita ini ingin menjatuhkan orang, tapi memang kita niatkan itu untuk perbaikan Situbondo ke depan. Ya, siap. Itu ya sayangnya. Amin. Oke, kita sudah nyampe, sayang turun saja. Sampai lanjutin. Oke. Silakan sayang turun. Ini kayaknya pakai AC tambah gak karu-karuan ini dinginnya ya. Oke, friend, masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati. Bismillah, mudah-mudahan ini adalah langkah baik untuk Situbondo ke depan. Amin. Bukan bermaksud ingin menakuti atau apapun, tapi ini semua karena memang perjalanan ya Bang Tom. Ya, betul. Alhamdulillah, seperti yang kemarin saya katakan, GP Sakera menembus batas. Ya, Keren. Menembus batas karena kita juga ada tugas 30 hari ke depan Bu Bendum. Untuk ada yang bisa dilaporkan, Maka pulang dari sini saya akan kumpulkan semua tim GP Sakera dan tim pemangkang. Belajar melaporkan ke ke KPK. Ini buat saya pribadi tentunya mungkin Luar biasa ya kalau Bang Ipul mungkin sudah pernah sudah punya link lah ya karena tadi sudah seperti cerita. Nah kalau saya Bang Don mungkin ini masih harus banyak belajar. Memang jujur saja Bang Don, saya sempat mengadakan interaksi ya bahwa sementara saya akan berusaha mengajukan diri lah ya Bang Don ya, Situbondo ini agar tertata dulu Bang Don ya, karena tidak bisa kita langsung melaporkan karena memang
kalau melaporkan ya mungkin ya Bang Don ya, ini akan merusak tatanan secara keseluruhan. Makanya saya meminta untuk sementara yang ingin saya luruskan atau ingin saya ajak untuk profesional dulu adalah APH, karena bagaimanapun nanti endingnya ada di APH. Dan alhamdulillah APH Situbondo baik kejaksaan maupun kepolisian sudah bergeser ke arah yang baik. Maka sepertinya ini waktunya untuk kita melangkah ke yang lebih jauh. Ya. Begitu Bang Don. Siap. Terima kasih kepada masyarakat Situbondo dan tim pemangkar khususnya. Ini adalah salah satu contoh yang pernah saya janjikan kepada kalian, bahwa kita bergerak bukan diri kita yang mengawasi, bukan diri kita yang memperhatikan, tapi di luar sana banyak memperhatikan tim GP Sakera, termasuk beberapa badan negara yang sudah bekerja sama dengan GP Sakera ya. Iya. Kan itu saya sampaikan juga kan ya. Iya. Ada badan negara penting yang itu laporannya langsung kepada Presiden dan Panglima TNI, itu sudah bekerja sama dengan GP Sakera untuk memberikan informasi atau input-input apa yang sekiranya itu bisa bermanfaat untuk kestabilan dari negara Republik Indonesia pada umumnya dan Situbondo yang pada khususnya ya. Iya. Makanya kemarin sempat saya ditawarkan untuk pindah, tapi saya tidak mau. Pindah? Ya seharusnya saya bukan di Situbondo, menurut mereka. Termasuk Wakapolres kan bilang kan. Iya betul. Seharusnya saya bukan di Situbondo, tapi saya sadar bahwa saya lahir di Situbondo. Naif rasanya ketika saya hanya berorientasi memperbaiki di tempat lain, tapi di Situbondo sendiri saya lepas. Gitu loh. Maka dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan mereka mengerti juga karena 12 tahun saya itu sudah mengabdi kepada negara. Ketika saya di barat sana, saya meminta izin untuk saya fokus di situ. Ya. Alhamdulillah diizinkan. Yang penting komunikasi tetap ada, persaudaraan tetap ada. Siap. Dan rupanya KPK sendiri itu tidak patah semangat, tidak kalah akal dengan saya Bang Don. Ya. Apa itu? Ya terbukti akhirnya saya menolak, bendum yang ditarik. Iya. Tapi saya bangga lah, saya bangga. Artinya setidaknya sudah ada regenerasi untuk kita bisa bekerja secara profesional ya. Untuk tim pemangkar tetap semangat, insya Allah giliran kalian nanti yang akan mengakhiri. Jangan pernah melakukan kegiatan yang itu tidak membantu karir kita ya. Jangan terlalu memikirkan duit itu akan datang. Betul Ya betul Bang Don ya. Dan Bang Don sudah ngerasakan ya. Betul. Sudah ngerasakan duit itu akan datang, bahkan ya tanpa kita sadari ternyata kemarin saja kita jalan ada yang telepon ya. Iya. Betul. Apa jawaban dari dia? Kalau Bang Ipul setuju, ya toh, 2 tronton akan saya turunkan. Iya betul. Berat juga. Berat. Ya itulah yang saya maksud. Oke, dari saya mohon maaf, dari saya Bang Ipul, Ketum Garda Pemuda Sakera GP Sakera Situbondo, tetap semangat. Insya Allah Situbondo akan lebih maju dari sebelumnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Ya. Baik, itulah tadi ya cerita dari Bendum Garda Pemuda Sakera setelah mengikuti sekolah intensif yang diselenggarakan oleh KPK yang bertempat di Hotel Ibis ya. Banyak pelajaran yang tadi Bendum sampaikan, banyak pelajaran yang diterima, termasuk adalah salah satunya bagaimana kita menginvestigasi sebuah kasus, dan kemudian ternyata yang spesial lagi bahwa peserta dari sekolah intensif KPK ini mendapatkan link khusus ya dari KPK, sehingga laporan-laporan yang mereka sampaikan ini akan langsung ditangani ya.
dan kita berharap mudah-mudahan apa yang didapat oleh Bendum ini nanti bisa kita diskusikan, bisa Bendum juga ketuk tular ya kepada tim memangkar agar juga biar tidak Bendum sendiri nih yang tahu nanti Bang ya. Nah, mudah-mudahan ada juga semoga bisa bermanfaat untuk tim memangkar dan untuk juga masyarakat Situbondo agar kita tim memangkar terus bisa berjuang membela masyarakat yang benar tentunya ya, masih di jalur kebenaran. Oke. Itu dulu yang bisa Bang Don obrolkan di malam ini. Masih di kota Malang dan Batu ya. Ini. Oh ya, Batu. Sampai ketemu lagi dengan Bang Don ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkar. Salam.